Pada sesi kali ini kita akan membaca hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini menerangkan soal penciptaan manusia dan soal takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lebih lengkapnya kita memulai membaca, dan sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah untuk mu'alif pengarang kitab ini dan syarahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah wa alaikum salihah wa li mu'alif hadzal kitab Arba'in Nawawi. Anallahu yu'tina 'uluman nafi'ah minad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah, bercerita kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi Muhammad itu adalah as-sadiqu, yang sangat bisa dipercaya ucapannya, al-masduq, yang dipercaya oleh orang banyak. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Bahwa asal penciptaan kita, inna ahadakum, asal penciptaan salah satu kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari, nutfatan berupa sperma, berupa mani. Berapa lamanya? 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal, seperti segumpal daging 40 hari. Dan ini sudah mulai nampak surahnya, wajahnya, bentuk-bentuk anggota badannya. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian setelah itu 40 berarti 120 hari berjalan. Setelah 120 hari berjalan, kemudian malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan ruhnya kepada jasad kita, jasad 120 hari tadi itu, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu disuruh untuk menetapkan 4 ketentuan, 4 takdirnya Allah. Apa itu? Bikatbi rizkihi, menulis ketetapan rezekinya. Rezekinya itu sedikit atau banyak, kurang atau lebih, dan sebagainya. Wa ajalihi, dan umurnya, kapan dia mati, panjang atau pendek umurnya. Wa amalihi, serta amalnya, apakah orang ini akan menjadi orang yang beramal baik atau tidak. Wa syaqiyun au sa'idun, dan kemudian akankah dia celaka atau dia sa'idun, atau dia menjadi orang yang beruntung. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Nabi meneruskan bahwa sesungguhnya ada salah satu kita, la ya'malu bi amali ahli jannah, dia selama hidupnya berbuat baik, mengamalkan perkara-perkara kegiatan orang ahli surga, hatta mayakunu bainahu wa bainaha, sampai-sampai jarak antara surga dan dirinya illa zira'un, sangat pendek sekali. Jarak dia dan surga itu dekat sekali, sehasta ini. Tapi fayasbiqu alil kitab, ternyata dia sudah ditulis tidak seperti itu. Maka akhirnya yang tinggal jarak sedikit tadi itu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha,
ternyata di akhir hidupnya dia berubah menjadi mengamalkan pekerjaan-pekerjaan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada di antara kita yang ketika hidupnya menjalankan amalan-amalan neraka, hatta mayakunu bainu wa baina illa dzira'un, sehingga jarak antara dia dan neraka itu sangat mepet sekali. Hanya sebatas satu dzira' atau satu hasta. Tapi fayasbiqu alil kitab, ternyata ketentuannya berbeda. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka di akhir hayatnya dia menjalankan amalan-amalan yang bersifat baik, mendorong dia untuk masuk surga, dan akhirnya dia masuk surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para mahasiswa-mahasiswa Unusya, para santri Darul Ukhwah muslimin muslimat rahimakumullah. Ini hadis sangat menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Ini hadis memberikan garis ketentuan kepada kita semuanya. Dan ini hadis menggambarkan kepada kita bagaimana proses penciptaan manusia ketika ada di dalam perut ibu kita. Ada beberapa poin dalam kesempatan yang sempit ini yang ingin saya sampaikan dengan keterangan cerita-cerita yang ada di dalam kitab ini. Misalnya soal takdir kematian itu tidak bisa kita hindari, memang sudah waktunya yang akan tiba. Ditulis dalam di dalam syarahnya Arba'in Nawawi, misalnya dalam kitab Majalis Saniyah, itu diceritakan bahwa Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh malaikat Israel. Begitu datang, malaikat Israel itu melotot kepada temannya Nabi Sulaiman yang telah lebih dulu datang. Melotot begitu. Akhirnya begitu melotot begitu, temannya Nabi Sulaiman atau tamunya Nabi Sulaiman tepatnya yang dipelotot itu tanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, siapa tamu tadi itu yang melototin saya?" "Oh, itu malaikat Israel biasa, dia sering kesini." "Hah? Wah, saya takut kalau begitu nanti kalau diambil nyawa saya. Tolongin saya, wahai Nabi Sulaiman." "Bagaimana cara nolong kamu?" "Sudah, engkau kan dekat dengan angin. Tolong kepada angin, sampaikan agar saya ditiup untuk sampai di negeri India. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang sama angin, "Tolong angin, ini tamu saya ini kirim ke negeri India." Akhirnya dikirimlah dia oleh angin dengan disuruh oleh Nabi Sulaiman sampai ke India. Sampai di India, ternyata di sana sudah ada malaikat Israel yang tadi melotot tadi itu. Lah, ini dia. Langsung dicabut, langsung disambut oleh malaikat Israel dan mati di India. Setelah nyabut nyawanya, malaikat Israel kembali lagi nemuin Nabi Sulaiman karena ada urusan. Terus ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Dari mana kamu?" "Saya dari India." "Oh, iya. Iya, saya tadi mencabut nyawa yang tamu datang ke sini." "Oh gitu. Iya, memang tadi saya kirim ke India." "Iya," kata malaikat Israel, "saya itu kaget. Kenapa saya melototin dia? Menurut ketentuan yang saya terima, dia itu saya cabut 1 menit lagi di India. Kok dia di sini gitu loh. Makanya saya kaget, saya pelototin dia. Ini bukan orangnya yang harus saja dia." Ternyata betul. Makanya saya pergi ke India. Ternyata dia pergi ke India. Bayangkan kayak seperti itu loh. Jadi kalau sudah ajal datang, itu memang tidak bisa kita idza jaa ajaluhum falastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Begitu juga soal ketentuan dalam hadis tadi itu, ketentuan Allah bahwa ada orang yang kelihatannya beramal surga tetapi justru menjelang akhir ajalnya dia beramal neraka dan sebaliknya. Di banyak kitab Turas kuno, di banyak kitab kuning,
itu ditulis misalnya di dalam kitab Al-Qirtos ini atau di beberapa kitab yang lain dituliskan bahwa para ulama-ulama sufi membagi al-mukallafuna ala arba'ati aksamin. Orang yang sudah dewasa itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ini kaitannya dengan takdir tadi itu. Yang pertama, qaumun khalaqahullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Ada sekelompok manusia yang diciptakan oleh Allah memang ketika hidupnya untuk khidmah kepada Allah, beribadah kepada Allah, wali jannati, dan ketika nanti di akhirat akan dimasukkan surganya Allah. Siapa kelompok itu? Wahum al-anbiya wal auliya wal mu'minun wassolihun. Itu adalah mereka para nabi, para wali, para orang-orang soleh, para orang mukmin yang soleh. Mereka itu memang di dalam hidupnya ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan tulus, dan akhirnya mendapatkan surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama ini. Amin. Yang kedua, qaumun khalaqahumullahu li jannatihi wala li khidmatihi. Nah, ini kelompok yang dijadikan oleh Allah nanti di akhirat diberikan surga, tapi ketika di dunia dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok yang kecil ini. Siapa itu mereka itu? Yaitu orang-orang yang ketika hidupnya tidak beribadah kepada Allah, bahkan maksiat, berkelimangan dengan kemurkaan kepada Allah, tetapi subhanallah menjelang matinya dia diberikan hidayah oleh Allah dan akhirnya dia meninggal dalam husnul khotimah. Contohnya siapa? Kasaharati Fir'aun, seperti orang-orang yang tukang sihirnya Fir'aun. Itu ketika hidupnya dia nggak percaya dengan Allah, tapi menjelang meninggalnya dia percaya dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sedikit menjelang matinya, tetapi dia disiapkan surganya oleh Allah. Yang ketiga adalah qaumun khalaqahumullahu li khidmati wala li jannati. Kelompok orang-orang yang memang ketika hidupnya tidak beribadah kepada Allah dan nanti di akhirat juga tidak akan mendapatkan surganya Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tetap di dalam kekafirannya dan tidak beribadah kepada Allah sampai akhirnya dia juga tetap seperti itu. Lah yang keempat, ini yang miris bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang keempat ini. Siapa itu? Qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wala li jannatihi. Kelompok 4 ini adalah orang-orang yang ketika hidupnya kelihatan beribadah kepada Allah, tetapi justru dia tidak ditempatkan surganya Allah. Yaitu siapa? Orang-orang yang ahli ibadah, tetapi menjelang akhir ajalnya dia meninggal dalam tidak keadaan baik. Yaitu orang-orang yang ibadahnya tidak ikhlas, orang-orang yang ibadahnya karena riya, karena sum'ah, sehingga gampang sekali berbelok, dan ketika di akhirnya dia tidak meninggal dalam keadaan baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya tambahkan betapa juga ini banyak sekali cerita yang tertulis dalam kitab-kitab kuning di pondok-pondok pesantren, yaitu ceritanya orang yang ahli ibadah, bahkan dia punya murid banyak, namanya Barseso. Itu meninggalnya justru dalam keadaan sul khotimah. Singkat ceritanya, Barseso ini zaman Bani Israel punya murid, punya santri lah gitu, itu 60.000 murid. Bayangkan, 60.000 murid. Mana ada sekarang pesantren di Indonesia yang muridnya sampai 60.000. Ini melebihi itu. Dia jungkung ibadah kepada Allah itu karena umurnya panjang waktu zaman orang dulu, itu sampai selama 220 tahun dia beribadah dan ngajar kepada muridnya. Lah kemudian saking dia muridnya banyak, ibadahnya bagus, riadohnya baik, itu malaikat ngiri. Malaikat itu kagum, malaikat takjub dengan Barseso, dengan Barseso ini, dengan segala kelebihannya. Maka Allah tahu-tahu mengingatkan malaikat, kamu jangan kagum dulu, aku mengetahui bagaimana dia nasibnya dan bagaimana dia ujung akhirnya. Kata-kata Allah ini itu diintip oleh iblis, oleh setan. Akhirnya kata iblis, berarti saya tahu kartunya dia.
dia sesungguhnya tidak baik, kelihatannya saya baik. Akhirnya setan dia ngambil tindakan, mulai mengganggu kepada Barsisa. Mula-mula dia datang, mungkin kalau sekarang pakai jubah, pakai peci putih, ya, bawa tasbih gitu ya, datang kepada Barsisa dan dia bilang, wahai guru, bolehkah saya ikut beribadah kepadamu, ikut menjadi muridmu? Kemudian dilihat oleh Barsisa, oh nggak usah lah, saya muridnya sudah cukup, nggak usah datang ke sini. Dia mulai ganggu, nggak bisa masuk. Akhirnya dia dengan cara macam-macam tidak bisa masuk. Akhirnya cara terakhir, pokoknya dia ndablek ikut di komplek pendidikannya Barsisa tadi itu selama 3 hari 3 malam, dan dia jungkung ibadah, tidak makan, tidak minum, dan wudhu, ambil air wudhu terus. Pokoknya dia menunjukkan dia orang ahli ibadah kepada Allah selama 3 hari 3 malam. Baru menjelang hari yang keempat, Barsisa itu kaget dengan orang ini, dengan iblis itu. Tapi dia kan berupa manusia, tidak berupa iblis, berubah bentuk dia. Ini orang, kok ibadahnya 3 hari 3 malam, nggak tidur, jungkung ibadah kok kuat. Akhirnya dia kaget. Oh, kamu kok hebat sekali. Kamu kok bisa beribadah dengan baik. Saya itu, murid saya 60.000, tapi ibadah saya sehari semalam kalau puasa saya buka, saya nggak kuat sampai seperti itu, jungkung seperti itu. Bagaimana caranya begitu? Dia betul-betul kagum dengan iblis tadi, tapi mimpi-mimpi manusia, yang menyerupai manusia itu. Akhirnya jawab oleh Barsisa, oh gampang caranya kalau ikut. Bagaimana caranya? Biar ibadah kamu lebih tekun, lebih terhayati, kamu maksiat dulu kepada Allah dan kamu tobat. Baru kamu bisa merasakan nikmatnya tobat. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu nggak bisa tobat dengan sesungguhnya. Karena kamu ibadah terus. Kalau saya kan pernah dosa, makanya saya ngerti tobat caranya. Oh gitu ya? Iya. Oke lah. Kalau gitu, maksiat apa yang harus saya jalankan? Tanyanya Barsisa kepada iblis, tapi sudah menyerupai manusia iblis tadi. Oh, kamu pilih aja salah satu. Bagaimana kalau kamu berbuat zina? Langsung dia bilang, astagfirullahaladzim, nggak berani saya, nggak bisa saya zina, itu dosa besar. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kamu membunuh orang? Wah, itu lebih gede lagi, saya nggak berani. Oke, kalau gitu yang paling ringan saja. Bagaimana kalau kamu minum arak, minum khamr saja? Oke. Kalau itu bisa kali ya. Oke, kalau gitu, ayo pergi sama saya. Diajak oleh iblis di sebuah desa untuk membeli arak, minuman keras. Di desa itu ada warung yang jualan itu cantik sekali. Akhirnya dia beli arak di warung perempuan cantik itu, terus diminum. Begitu dia meminum arak, maka dia mabuk. Begitu mabuk, ngelihat penjualnya yang cantik, dia nafsu besar. Akhirnya diperkosa itu wanita penjual yang cantik tadi itu. Maka dia sudah melaksanakan dua dosa besar. Pertama, minum arak, minum minuman. Yang kedua, dia memperkosa perempuan. Begitu dia memperkosa perempuan, sudah selesai, suaminya datang. Perempuan tadi itu kelihatan gagah gempita. Akhirnya dia takut nanti kalau digebukin sama suaminya yang jual arak tadi itu, akhirnya suaminya dibunuh sama dia, sama Barsisa tadi itu. Maka dia lengkap sudah menjalankan dosa besar, yaitu apa? Minum khamr. Yang kedua, dia sudah menzina. Kemudian yang ketiga, dia sudah membunuh seseorang. Akhirnya atas perbuatannya itu, iblis ngasih tahu orang sekitarnya, dan kemudian polisi, RT RW menangkap dia. Akhirnya dia harus kena hukuman. Hukumannya apa? Karena dia minum, oleh Pak Polisi dirajam 80 kali. Karena dia zina, dia 100 kali. Karena dia membunuh orang, maka dia harus disalib untuk dimatikan. Nah, dilaksanakan itu semua. Begitu disalib, ini yang naudzubillah, begitu disalib, dia kesakitan. Dan dia mengadu, sakit sekali, sekat sekali. Bagaimana bisa melepas ini? Akhirnya iblis lagi-lagi mengganggu dia. Oh, gampang. Saya bisa bantu kamu. Bagaimana caranya? Kamu sujud kepada saya. Ini membelakan tauhid ini.
Ini yang paling mahal kan, tauhid kepada Allah itu. Dibelokkan untuk tidak percaya dengan Allah, seakan-akan dia tadi Tuhan dan dia suruh sujud kepada iblis tadi itu. Lah iblis tadi akhirnya berubah menjadi orang yang ahli ibadah toh, tidak berubah iblis lagi gitu. Terus gitu. Kata kepada saya, kalau saya sujud kepada kamu, maka kamu bisa bantu saya. Bisa. Tapi bagaimana saya dalam keadaan disalib begini? Saya nggak bisa sujud. Gerak juga susah. Badan saya susah. Akhirnya kata iblis, yang penting hatimu yakin saya Tuhanmu. Kamu cukup mengedipkan mata sekali, berarti kamu sudah saya akui. Bagaimana? Setuju? Setuju. Akhirnya dia mengedipkan matanya dan dia mati. Berarti apa? Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ibadah dia selama 220.000, murid dia yang 60.000 nggak ada artinya. Padahal ketika hidupnya dia beramal amal surga, tetapi ternyata di akhirnya dia beramal surga neraka. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, tetapi di dalam syarahnya kitab Nawawi ini, Arba'in Nawawi itu dikatakan bahwa ghalibnya kebiasaannya orang berubah dari baik menjadi jelek ini sedikit. Tetapi kebanyakan orang yang berubah dari jelek menjadi baik itu banyak. Mudah-mudahan kita akan dituntun oleh Allah menjadi orang yang diberikan amal soleh dan akan mendapatkan surganya Allah, mendapatkan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.